Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook, masih di buku yang kedua, yaitu buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini masuk ke sahabat 36, yaitu Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Cita-citanya hanya satu, Allah dan surga. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Dia adalah satu dari dua saudara yang mengabdikan hidupnya untuk Allah. Mereka telah berjanji setia kepada Rasulullah, janji yang semakin hari semakin subur dan berbunga. Saudara Bara adalah Anas bin Malik, sang pelayan Rasulullah SAW. Ia dibawa oleh sang ibu, Ummu Sulaim, menemui Rasulullah saat usianya masih 10 tahun. Ia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, Anas ini akan menjadi pelayanmu, mohon doakan dia." Rasulullah mencium kening Anas lalu berdoa untuknya, doa yang membawanya berusia panjang dan penuh kebaikan dan berkah. Saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, berkatilah ia dan masukkanlah ia ke surga." Ia hidup sampai usia 99 tahun, dikaruniai anak dan cucu yang banyak. Allah juga memberinya banyak rezeki, kebun buah-buahan yang luas dan subur yang bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Bara juga memiliki catatan kehidupan yang luar biasa. Dialah sang pemberani, semboyannya Allah dan surga. Siapa saja yang melihatnya sedang bertempur mempertahankan agama Allah, sungguh akan melihat pemandangan mempesona yang luar biasa. Ketika dengan pedangnya ia bertempur melawan orang-orang kafir, ia sama sekali bukan mencari kemenangan, meskipun kemenangan sangat penting artinya bagi Islam pada masa itu. Namun ia mencari kematian sebagai syahid. Cita-citanya hanya satu, mati sebagai syahid di medan perang membela Islam yang benar. Karena itu ia tidak pernah absen dari satu perang pun. Pernah ia sakit, ia memandang satu persatu wajah orang-orang yang menjenguknya dan berkata, "Mungkin kalian khawatir aku mati di tempat tidur. Tidak, demi Allah, dia tidak akan menghalangiku mati syahid." Allah benar-benar mengabulkan harapannya. Ia tidak mati di tempat tidurnya. Ia gugur sebagai syahid di satu pertempuran paling dahsyat. Kepahlawanan Bara di medan perang Yamamah adalah bagian dari karakternya. Karakter seseorang pahlawan yang dipesankan oleh Khalifah Umar agar sekali-kali tidak diangkat sebagai panglima perang karena keberanian yang luar biasa dan pencariannya terhadap mati syahid akan membahayakan pasukannya. Bara berdiri di medan perang Yamamah ketika pasukan Islam berada di bawah komando Khalid, bersiap-siap untuk menyerbu. Ia berdiri dan merasakan detik-detik menunggu komando sang panglima itu, bagaikan bertahun-tahun. Begitu lama. Dua matanya menyapu setiap sudut medan tempur, seakan mencari tempat yang cocok untuk menemui syahid. Ya, selama ini tidak ada yang menyibukkannya kecuali cita-cita itu. Satu demi satu bala tentara musuh, para penyuruh kebatilan itu tersungkur di ujung pedangnya. Akhirnya satu tebasan pedang musuh berhasil merobohkannya, mengantarkannya ke jalan panjang menuju singgasana para syuhada yang telah mendahuluinya untuk merayakan kemenangan yang penuh berkah. Khalid sang panglima berseru, "Allahu Akbar!" Tanda perang dimulai. Barisan tentara Islam langsung menyerbu ke arah musuh. Si perindu kematian, Bara pun tak ketinggalan. Ia terus mengejar para pengikut si pembohong, Musailamah dengan pedangnya, hingga mereka berjatuhan laksana daun kering di musim gugur. Musailamah dengan pasukan yang banyak dan persenjataan lengkap merupakan bahaya yang serius. Serangan pasukan Islam mereka hadapi dengan perlawanan yang gigih. Hingga mereka hampir menguasai pertempuran, bahkan mereka berhasil melakukan serangan balik. Saat itulah pasukan Islam dibayangi rasa takut. Para komandan pasukan melihat gelagat itu. Mereka langsung menyerukan instruksi-instruksi yang membangkitkan keteguhan dan keberanian. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang mati syahid terus dikumandangkan. Begitu juga dengan janji akan datangnya pertolongan Allah. Bara termasuk yang memiliki suara nyaring dan merdu. "Berseluruh wahai Bara,
Itulah titah sang panglima kepada Bara. Bara pun berseru dengan kata-kata yang mengandung ketegasan, ketegaran, dan kekuatan. Wahai penduduk Madinah, sekarang tidak ada Madinah bagi kalian. Yang ada hanyalah Allah dan surga. Ucapan yang mengekspresikan semangat dan karakter sang pembicara. Ya, hanya ada Allah dan surga. Kalau begitu, tidak boleh ada sesuatu yang lain yang ada dalam pikiran setiap prajurit. Bahkan kota Madinah sekalipun. Madinah yang merupakan pusat pemerintahan Islam dan tempat tinggal istri dan anak mereka. Karena jika hari ini mereka kalah, Madinah pun akan hancur. Kata-kata Baro menyelusup ke jiwa para prajurit. Laksana apakah? Tidak ada perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan pengaruh kata-kata itu, karena pengaruhnya sangat luar biasa. Tidak lama kemudian, arah pertempuran kembali seperti semula. Pasukan Islam terus merangsek maju, menyongsong kemenangan. Di pihak lain, pasukan kafir itu berjatuhan, merasakan kekalahan. Barok terlihat di sana, bersama prajurit lain, di bawah naungan bendera Muhammad, bergerak menuju janji kemenangan yang tidak akan meleset. Pasukan kafir berlarian mundur, berlindung di sebuah taman luas, berdinding tebal. Pertempuran berhenti dengan sendirinya. Semangat perang pasukan Islam menurun karena merasa sudah menang. Namun jika dibiarkan seperti ini, jika dengan tiba-tiba pasukan kafir menyerang dari dalam kebun, maka arah pertempuran bisa berbalik. Melihat gelagat itu, Barok berteriak lantang. Wahai saudara-saudaraku, angkat dan lemparkan aku ke dalam kebun. Bukankah sudah saya katakan bahwa Barok hanya mencari syahid, bukan kemenangan? Dalam benaknya inilah gambaran terbaik bagi akhir kehidupannya. Ketika ia dilemparkan ke dalam kebun, ia akan membuka pintu gerbang taman. Dan pada waktu yang sama, pedang-pedang tentara musuh akan mencincang tubuhnya. Saat itulah, pintu surga terbuka untuk menyambut tamu baru dan mulia. Barok rupanya tidak menunggu dipotong dan dilemparkan. Ia memanjat dinding dan melompat ke dalam taman. Lalu membuka pintu taman sehingga pasukan Islam berhamburan masuk. Ternyata mimpi Barok tidak terwujud. Tubuhnya tidak dicincang oleh pedang tentara musuh. Ia tetap hidup. Carilah kematian, pasti kamu akan mendapatkan kehidupan. Di tubuh pahlawan ini memang ada lebih dari 80 luka pedang saat bertempur di perang Yamamah. Hingga ia perlu dirawat selama 30 hari. Khalid sendiri yang merawatnya. Tetapi semua itu tidak mengantarkannya pada cita-cita yang selama ini dimimpikannya. Barok tidak putus asa. Besok masih ada peperangan yang lain. Jauh hari sebelumnya Rasulullah telah mengabarkan bahwa doa Barok pasti dikabulkan Allah. Maka tidak henti-hentinya ia berdoa agar dikaruniakan kesyahidan. Ia tidak boleh terburu-buru karena setiap ajal manusia telah ditentukan. Sekarang Barok sudah sembuh dari luka-lukanya di perang Yamamah. Dan kini, ia sudah bergabung lagi bersama pasukan Islam yang berangkat untuk menghalau semua kekuatan zalim dan menggiringnya ke jurang kehancuran. Di sana, sedang bercokol dua kerajaan raksasa dan aniaya, Romawi dan Persia. Mereka menjajah negara yang ditaklukkan dan memperbudak penduduk pribumi. Barok terus menebaskan pedangnya. Setiap tebasan pedangnya membangun satu dinding tebal dalam rangkaian membangun dunia baru yang berkembang pesat di bawah panji Islam, laksana siang yang bersinar. Di satu pertempuran di Irak, kekejaman di luar batas dan cara keji kemanusiaan dilakukan pasukan Persia. Mereka menggunakan pengait-pengait besi yang diikatkan dengan rantai panas. Pengait-pengait itu dilemparkan dari dalam benteng dan mengenai sebagian pasukan Islam. Bara, Anas, dan beberapa tentara Islam ditugaskan membuka jalan menuju benteng itu. Tiba-tiba satu pengait mengenai Anas. Anas sendiri tak bisa melepaskan diri dari pengait panas itu. Melihat itu Baro segera menghampiri saudaranya yang mulai terseret ke arah dinding benteng. Baro memegang rantai panas dan dengan sekuat tenaga menebasnya dengan pedang, hingga akhirnya rantai itu putus. Anas pun selamat. Dan ternyata telapak tangan Baro terkelupas. Semua dagingnya hangus terbakar. Yang terlihat hanya tulang-tulang. Butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan telapak tangannya itu. Belum berakhirkah masa penantian sang perindu syahid ini? Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Di sini, di perang Tustur, saat pasukan Islam berhadapan dengan pasukan Persia. Disinilah Baro merayakan kemenangannya.
Penduduk Ahwaz dan Persia telah berhimpun dalam satu pasukan tentara yang sangat besar menyerang kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah dan kepada Abu Musa al-Ash'ari di Basrah agar mengirimkan pasukan ke Ahwaz. Sambil berpesan dalam surat itu, angkatlah Suhail bin Adi sebagai panglima pasukan dan hendaklah ia didampingi oleh Bara bin Malik. Kemudian pasukan dari Kufah dan pasukan dari Basrah berhimpun untuk menghadapi tentara Persia di suatu pertempuran yang dahsyat dan mencekam. Dua bersaudara, Bara dan Anas, ikut dalam pasukan itu. Pertempuran dimulai dengan perang tanding 1 lawan 1. Bara sendiri berhasil mengalahkan 100 prajurit Persia. Kemudian, kedua pasukan yang menyerang. Pertempuran berlangsung sangat dahsyat dan mencekam. Korban dari kedua belah pihak berguguran dan sangat banyak. Beberapa orang sahabat mendekati Bara dan berkata, "Masih ingatkah engkau akan sabda Rasul tentang dirimu? Betapa banyak orang yang berambut acak-acakan, berdebu dan hanya memiliki dua pakaian usang. Mereka tidak dihargai orang, padahal seandainya ia memohon kepada Allah pasti dikabulkan." Dan Bara termasuk di antara mereka. "Wahai Bara, memohonlah kepada Allah agar menghancurkan mereka dan memberi kemenangan kepada kita." Bara menengadahkan dua tangannya ke langit dengan rendah hati, lalu berdoa, "Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk memenggal kepala mereka. Ya Allah, kalahkanlah mereka. Berilah kami kemenangan dan pertemukan aku dengan nabimu hari ini." Ia melemparkan pandangan ke arah Anas yang sedang bertempur di dekatnya, seakan hendak mengucapkan selamat tinggal. Kaum muslimin bergerak menyerbu dengan gagah berani, keberanian yang sulit dicari tandingannya. Pertempuran sengit ini berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Allahu Akbar. Di antara deretan para syuhada perang, wajah Bara tersenyum rekah bak sinar pagi. Tangan kanannya menggenggam pasir yang berlumuran darahnya yang suci. Pedangnya tergeletak di sebelahnya, masih kokoh, tidak rusak sedikit pun. Sang musafir sudah kembali ke kampung halamannya bersama rekan-rekannya para syuhada. Ia telah menyelesaikan perjalanan panjangnya yang begitu indah dan luar biasa. Mereka mendengarkan seruan, "Itulah surga yang diwariskan untuk kalian sebagai balasan atas amal perbuatan kalian." Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Radhiyallahu anhu, Bara bin Malik.